Guru penggerak, semangat bergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Salam bahagia. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, di momen siang ini kita akan melanjutkan diseminasi budaya positif yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Hairia. Namun sebelumnya, kegiatan ini kita awali dengan doa agar menjadi berkah untuk kita semua. Kepada Pak Hairia dipersilakan untuk membuka doa kegiatan kita diseminasi budaya positif yang dibawakan oleh Ibu Hairia dari SD 058115. Kepada Pak Hairia dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minkum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas berkat rahmat dan inayah-Mu kami dapat berkumpul pada siang hari ini, yaitu dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Ya Allah, ya Tuhan kami tutupkan hati kami bermunajat hanya kepadamu. Kami pasrahkan jiwa dan badan kami kepadamu. Ya Allah, hadirkanlah kekhusyukan dan keikhlasan kami dalam berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, lancarkanlah acara kami, berkahilah acara kami, bukalah pintu hati kami, berikanlah pemahaman dan jalan keluar dari setiap permasalahan yang sedang kami hadapi. Penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti, dan semoga apa yang akan disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau adalah Rabb kami. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang ciptakan kami, dan kami hanyalah hamba-Mu. Jadikanlah kegiatan diseminasi ini sebagai bentuk nyata ibadah kami hanya kepadamu, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan, kecurangan, dan dusta yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami, karena tak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kami melainkan Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Heri telah membuka kegiatan ini dengan doa. Selanjutnya kita akan memperkenalkan calon guru penggerak, yaitu Ibu Hairia dari SD Negeri 058115. Kepada Ibu Hairia silakan untuk berdiri.
Ya. Kemudian Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hairia, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Oke, baik. Selanjutnya kita memasuki kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 058115 selaku Ibu Pimpinan. Dipersilakan kepada Ibu Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif. Nah, dan tak lupa salam sejahtera kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas karunia, atas usahanya sehingga kita dapat menikmati apa yang beliau sudah berikan kepada kita umatnya. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih kepada protokol atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya juga berterima kasih kepada Ibu yang mewakili Kepala Sekolah SMP Sadaka. Dan terima kasih juga kepada guru-guru yang hadir pada saat ini. Dengan adanya CGP itu sangat membantu sekali, terutama kami di sekolah kami itu Ibu Hairia lulus menjadi CGP angkatan 10, begitu juga dengan yang lain teman-teman Ibu Hairia. Ada di sekolah kami itu, Bapak Ibu ketahui berapa tahun itu cara kita sama-sama untuk seorang pendidik sebelum adanya CGP ini, saya rasa itu saja. Maksudnya cara kita penyampaian itu ada yang berkenan dengan anak murid, ada yang tidak. Tapi saya perhatikan selama guru saya mengikuti CGP ini, alhamdulillah perubahan itu banyak. Ya, asal saya datang ke sekolah itu senang mendengar anak-anak itu dengan riangnya belajar dengan Ibu Hairia. Sedikit demi sedikit tertularlah kepada guru-guru lain, ya, kepada guru-guru yang ada di sekolah kami. Nah, insya Allah guru-guru yang lain itu termotivasi untuk mendaftar menjadi guru penggerak. Nah, karena Ibu tahu ada yang sudah lulus. Ada permintaannya, mudah-mudahan saya nggak lulus CGP. Rupanya Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Malah lulus dia. Untuk angkatan ke-11 ya Bu Hairia. Nah, itu mudah-mudahan nanti tertular kepada guru yang lain, termasuk guru yang muda-muda. Kalau kayak kami ini sama seperti Ibu Wakil Kepala Sekolah. Nah, kalau kami yang lulus, kaget nanti orang. Loh, kenapa itu lulus? Sementara kami belum pernah ada seperti ini. Kayaknya kayak saya ingin balik muda kembali biar supaya jadi guru muda, biar bisa mengikuti seperti Bu Hairia. Saya sudah sangat senang mengikuti kegiatan Bu Hairia dan Pak Oki. Kestabat sampai pulang sore tidak apa-apa. Senang saya. Kenapa? Ilmu yang bermanfaat sama kita, insya Allah sedikit demi sedikit kita dapat. Jadi terima kasih kita kepada pemerintah yang melaksanakan program ini. Dan untuk itu saya juga berterima kasih kepada guru-guru saya, ya,
yang termotivasi dengan adanya guru penggerak. Jadi mungkin gak banyak yang akan saya katakan, ini cuma sebagai penyampaian ucapan terima kasih dan ucapan kebanggaan saya karena guru saya juga lulus. Kalau di Kuala Sawit ini cuma 2 ya, satu Pak Oki, satu Bu Hairia untuk angkatan 10 dan angkatan-angkatan yang lain itu dalam serangan. Jadi kita masih sama lah dengan di ibu kecamatan. Ini tambah lagi dengan angkatan ke-11. Mudah-mudahan tertular semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah kata-kata sambutan dari saya. Kepada Allah saya mohon ampun dan saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri 05815 telah memberikan arahan dan kata sambutan. Selanjutnya, mari kita dengarkan diseminasi budaya positif yang dibawakan oleh Ibu Hairia. Kepada Ibu Hairia dipersilakan dengan hormat. Yang telah meluangkan waktu untuk kegiatan kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Iya, masih semangat Ibu? Oke, kalau siswa saya itu kalau sudah tidak ada suara saya selalu begini. Kelas 3 kalau ingat dulu. Para cikgu, yes, 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 luar biasa. Itu tandanya kita masih semangat. Bisa ya Bu? Oke, jadi kita jangan kalah dengan siswa. Kalau siswa itu kan kelas 3, yes, 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 luar biasa. Nah kalau kita, para cikgu, yes, 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 luar biasa. Untuk menimbulkan rasa semangat kita. Boleh ya Ibu? Oke, saya tahu Ibu ini perlu dengan rasa semangat. Apalagi dengan Ibu yang berhijab warna putih ya Bu ya. Tetap semangat. Oke, para cikgu, yes, 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 luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih kepada rekan sejawat Ibu Guru yang berasal dari SDN 058115 atas doanya, atas langkahnya, dan terima kasih kepada SMP Negeri 1 Atap yang telah sudi kiranya mengikuti kegiatan disiplin positif. Mudah-mudahan nantinya bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah kita. Dan yang paling utama, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah khususon Kepala Sekolah SDN 058115 Kuala Sawit, yang mana tanpa izin beliau, tanpa keikhlasan beliau, saya tidak akan bisa seperti ini. Langkah kami adalah kesepakatan dari kepala sekolah. Setiap kegiatan harus ada kesepakatan dan izin dari kepala sekolah. Jika kepala sekolah tidak mengizinkan kami, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, terima kasih banyak untuk Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungannya, doanya, supportnya demi kebangkitan atau demi kemajuan sekolah kita bersama, demi anak-anak kita. Terima kasih juga kepada Wakil Kepala Sekolah SMP 1 Atap, SMP Negeri 1 Atap yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan duduk bersama kita dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang tentunya kegiatan ini penuh aksi nyata saya dalam kegiatan CGP Angkatan 10. Perkenalkan, saya Hairia. Saya dari SDN 058115
pemburu NIP. Saya juga berpikir kapan ya NIP saya tercetak gitu. Jadi yang namanya CGP tadi, ya udah daftar aja, masuk alhamdulillah, nggak bisa coba lagi gitu kan Bu. Tapi setelah saya lihat ada rekan sejawat kita yang dari SD Batam Serangan angkatan 9 itu luar biasa Bu. Beliau juga CGP angkatan 9 yang motivasinya itu sangat-sangat bagus, pembelajarannya sangat-sangat bagus karena memang kebetulan saya itu sering ke sekolahnya. Pembelajarannya itu saya lihat kok sabar ya menghadapi siswa-siswa, terutama siswa SD ya Bu ya. Kok sabar ya. Ternyata di beliau itu ada CGP, dari situlah timbul rasa penasaran saya. Maka tergeraklah saya untuk mengikuti guru penggerak. Nah, di sini saya mempunyai misi Bu, misi saya yaitu terwujudnya murid yang religius, mandiri, berkarakter, belajar Pancasila, berkebudayaan global dan berkolaboratif. Next. Nah, di Prakarsa Perubahan saya itu berfokus pada visi aspek yang berkarakter dan berproblem belajar Pancasila. Maaf Ibu, mungkin fotonya tak secantik ibu-ibu yang ada di Duduk Siti ya kan Bu. Tapi ini dokumentasi ya kan Bu. Kalau tadi foto kartun yang kita boleh cantik, kok kartun ya orang ibunya masih hidup gitu ya kan Bu. Jadi saya pajanglah foto saya tak seberapa ini, ya kan Bu. Nah, di sini saya juga selalu memajangkan foto siswa saya karena saya selalu bilang sama anak-anak, Yona aktif di kelas, kan kalian sering saya lihat itu ibu iya Bu. Nah, aktifnya kalian itu jadi jejak digital kita loh. Jadi apa ya? Bukti kita bahwasanya kita itu aktif. Kita berusaha untuk aktif dalam proses pembelajaran. Mungkin di SD sama SMP beda ya Ibu. Nah, dalam upaya meningkatkan karakter peserta didik, saya itu memulainya melalui pembelajaran inovatif. Jadi saya melibatkan siswa Bu. Sering melibatkan siswa dalam proses pembelajaran itu. Oke? Oke, kayak saya juga sudah megap-megap. Ya kan Pak? Perlu juga ternyata senyum. Karena saya tadi berangkat dari rumah juga saya senyum dulu sama suami. Senyum, dia dikasih pot sapu. Ya kan Bu? Ibunya juga senyum, ya ada yang beli. Ya kan Bu? Oke, ternyata senyum itu bagian dari ibadah. Boleh ya Bu ya? 30 detik senyum berhadapan dengan temannya. Tahan ketawa, hanya senyum. Kalau senyum berarti giginya tak lihat ya Bu ya, tak tampak. Ibu kepala juga boleh tengok-tengok kan? Boleh ya Pak diambil videonya bagaimana kasih senyum. Yang bahaya itu lawan jenis ya. Oke, saya mau lihat senyum Pak. Kalian jangan tertawa, hanya senyum. Coba senyum 1, 2, 3 senyum. Iya, manis. Semanis-manis, bagus. Gimana rasanya setelah senyum? Bahagia kan? Kurang semangat. Setelah senyum bahagia kan? Kasihnya udah kotor. Iya. Bahagia. Jadi misi guru penggerak itu kita harus bahagia selalu. Gitu ya Bapak Ibu. Baik, next Pak. Ya, di sini kita mempunyai kesepakatan forum diseminasi. Biasa kalau di kelas kita juga punya kesepakatan ya kan Ibu. Tadinya saya sebelum mengikuti saya juga nggak pernah itu buat kesepakatan. Ternyata setelah mengikuti CGP itu kesepakatan yang kita buat itu membuat pembelajaran itu berjalan dengan nyaman gitu. Jadi di sini kita buat kesepakatan forum diseminasi. Yang pertama sudah ada ya kan Ibu, menghargai siapapun. Yang kedua menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga
Biasanya itu Bu, kalau anak saya itu kebetulan mengajar di SD, itu setiap mulai belajar itu saya membawa anak-anak stretching dulu Bu, seperti tangan ke atas menggapai bintang. Tapi saya nggak mau dia badannya gini aja Bu, saya mau dia kayak gini. Karena ibunya memang mental ya kan Bu. Jadi saya minta ibunya tegak dulu ya Bu. Berdiri dulu semuanya. Kita mulai acaranya. Saya mohon kepada Bapak Ibu guru hebat untuk berdiri sejenak agar kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu kebanggaan kita. Baik Ibu, untuk sejenak berdiri. Tangan ke samping burung yang terbang.
Meskipun ini masih agak sulit kita terapkan, tapi pelan-pelan kita ajarin ke anak dari budaya positifnya itu seperti kebersihan, mengutip sampah jika dimanapun kamu nampak, ya kan Bu? Ambil sampah jika dimanapun kamu berada, itu kan salah satu penerapan budaya positif juga. Jadi dari situ juga bisa kita terapkan. Yang ketiga yaitu mendidik murid untuk menjadi pribadi yang memiliki karakter nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Pernah dengar Bu tentang profil pelajar Pancasila? Pernah Bu? Nah, Nah, ibunya kurang semangat. Pernah ya Bu ya? nggak di post Iya. kan? Gimana mereka Nggak di Bu? post. Yes, luar biasa. Bagaimana mereka Cikgu? Iya, bagus Bu. Kita juga harus semangat ya Bu di jam-jam rawan seperti ini. Lanjut ya Bu. Yang keempat yaitu menyebarluaskan dan menumbuhkan penerapan budaya positif di sekolah. Baik, di sini ada budaya positif. Di budaya positif itu ada 8 penerapan. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Ketiga motivasi perilaku manusia. 4 kebutuhan dasar. 5 posisi kontrol. 6 restitusi. 7 keyakinan kelas dan 8 segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Masih semangat ya Ibu? Masih. Baik. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ya beliau itu mengatakan kalau kita itu pembelajarannya harus berpihak kepada peserta didik. Kita itu harus sebagai teman kepada peserta didik, harus lebih mengerti kebutuhan peserta didik. Jadi kita tidak bisa lagi seolah-olah kemauan kita yang harus dituruti oleh peserta didik. Jadi kita harus mengetahui bagaimana karakter peserta didik, kemampuan yang dimiliki peserta didik agar mereka menjadi nyaman, terasa nyaman di dalam kelasnya, di lingkungan sekolahnya, setidaknya berada di sisi kita. Jadi Ki Hajar Dewantara itu dalam pendidikan yang humanis, yang menghargai kebebasan dan kemerdekaan anak, yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya setempat dan menjunjung tinggi rasa kebangsaan, akan tetapi sangat membuka ruang kepada anak untuk berkenalan dengan gagasan-gagasan baru. Jadi anak itu kita tetap biarkan mereka berinovasi, kita membimbingnya, mendukungnya. Apa gagasan-gagasan dari mereka? Ajar mereka, rangkul mereka, jangan tanamkan kepada mereka hal-hal yang harus seperti ini. Satu kita bilang, satulah yang harus mereka arahkan. Biarkan mereka berpikir, mengeluarkan gagasan-gagasan dari mereka. Kita dengarkan, kita arahkan. Jika gagasan itu tidak baik, kita bisa memberikan paparan yang bagus. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila. Nah, ini biasakan anak-anak apa itu profil pelajar Pancasila? Kita sering lupa apa ya isi dalamnya itu. Tapi kalau sering dinyanyikan oleh anak-anak, bahkan gurunya kita akan tahu makna dari profil pelajar Pancasila, ya kan Bu? Karena itu kan Bu nyanyiannya belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Bisa ya Bu ya? Esa dan berakhlak. Mungkin ada gerakannya. Bisa dari SD Wonorejo diterapkan untuk gerakan belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Silakan Ibu ke depan. Nah itu nanti bisa jadi apa ya? Contoh ya kan Bu, bisa kita terapkan bukan di SD aja ya Bu, SMP juga bisa kita terapkan seperti itu. Silakan Bu Siti. Ini juga CDP angkatan 11 yang nantinya pasti pendidikan juga. Semangat ya Ibu. Boleh semuanya ikut ya, berdiri, kami persilakan. Izinnya Bapak Ibu ya. Ganti supir. Ayo yang memenuhi kita bersenang-senang. Bersenang-senang. Baik. Ayo kita mulai. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri.
Yuk. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, semangat dulu, mohon maaf kawan. Iya, biasanya kalau di SD itu selalu gini, setiap ada kegiatan anak yang dia berani menunjukkan menunjukkan bakatnya, kita selalu memberi semangat. Tepuk salut, 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 salut. Jadi mereka itu belajar sambil bermain gitu, Bu. Tidak fokus, jenuh ibu di ceramah aja pun gitu ya kan, Bu. Jadi boleh kita kasih apresiasi ya Pak ya kepada teman kita atau rekan sejawat kita jika ada kegiatan-kegiatan yang memang menarik, kita buat tepuk salut, 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 salut. Iya, begitulah kira-kira. Oke, next. Nah, di sini di program Pelajar Pancasila itu yang pertama apa tadi Ibu? Beriman dan bertakwa. Yang kedua? Diri. Lebih enak dinyanyikan ya kan Bu? Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, di situ sudah diterapkan di sekolah masing-masing, terutama kepada peserta didik. Ya, pastinya awalnya itu diterapkan kepada gurunya dulu supaya penerapan ke siswanya itu lebih gampang. Oke, di sini ada yang pertama itu tadi yaitu yang pertama tadi apa Bu? Beriman dan bertakwa. Nah, beriman dan bertakwa, akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Ternyata akhlak itu lebih tinggi tahtanya ya kan Bu, lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu. Tinggi pun ilmunya, kalau tidak ada akhlaknya sama aja ya kan Bu. Jadi kita tanamkan kepada anak adalah akhlaknya terlebih dahulu. Yang kedua yaitu mandiri, kesadaran akan diri dan situasi. Lalu regulasi diri. Lalu bergotong royong kan Bu, Pak. Yang ketiga yaitu kolaborasi. Dengan kolaborasi maka terciptalah rasa nyaman di kelas, rasa nyaman di lingkungan sekolah. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu guru. Perlu tidak kolaborasi itu kita tanamkan kepada siswa ataupun kepada rekan sejawat kita? Perlu ya Bu. Apakah manfaatnya kolaborasi itu khususnya untuk kita rekan sejawat kita? Kolaborasi dulu yang diterapkan untuk rekan sejawat dulu sebelum ke siswa. Ada yang bisa menjawab Ibu? Penerapan kolaborasi apakah itu penting?
Wah, ada ice breaking, bernyanyi bersama. Tadi sudah kita nyanyikan ya Bu tentang profil pelajar Pancasila. Tapi tidak apa, sambil duduk aja ya Bu, karena terlalu banyak gerak juga capek. Yang penting gerakan itu boleh kita buat kepada peserta didik kita di saat mereka jenuh. Tapi saya lihat juga Bapak Ibu masih ganteng dan cantik. Jadi posisi dulu aja, nggak apa-apa. Boleh ya Bu? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa, dan beragam mulia, berkebinekaan moral, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Mungkin jika lagu itu saya ingin nyanyikan, anak-anak akan paham. Apalagi nyanyi anti bullying, ya kan Bu? Sekarang sedang marak-marak bullying. Nah, di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Kalau cuma bilang, nah itu teman, jangan gaduh. Coba kalau nyanyi kalau SD ya Bu, kalau SMP kami mungkin harus, jangan gaduh, begitu ya kan Bu. Tapi kalau di SD penerapannya kami masih menggunakan face breaking, anti bullying. Walaupun saat ini kita sedang dibully, tetapi anti bullying tetap kita terapkan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana semua senang. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling sayang teman. Itu kan budaya positif juga kan Bu? Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Jadi anak-anak itu, anti bullying. Saja sudah bisa kita terapkan budaya positif dari hal yang kecil, ya kan Bu? Jadi tidak perlu harus, nah buat keyakinan lo seperti ini, lo seperti ini. Dari yang kecil dulu kita terapkan, dari nyanyian-nyanyian yang mungkin bisa dirasapi oleh anak-anak kita. Oke, next. Perilaku manusia. Yang pertama itu yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman itu yang seperti apa ya kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Bapak dan Ibu guru hebat? Saya Bu. Iya, silakan Bapak Ongki. Sebutkan dari mana asal Bapak. Baik, terima kasih kepada Eka telah mempersilakan. Seperti kita ketahui, bahwasanya motivasi perilaku manusia itu ada 3. Jadi di sini salah satunya, boleh maju ke depan ya Pak ya? Ya, yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kita di sini guru-guru hebat semua, Bapak Ibu guru hebat, pasti ada anak-anak yang ketika berjumpa dengan guru, dia seperti kita lihat bersandiwara begitu ya. Yang biasa cuek, tapi ketika kita suruh mungkin jadi seperti raba ibaratnya 180 derajat. Jadi di sini diumpamakan motivasi siswa kita yang poin pertama ini adalah memberikan hal yang baik itu hanya seperti bersandiwara saja agar dia tidak dihukum, menampilkan hal-hal baiknya saja. Misalkan katakan, nah kerjakan PR-mu, dia tidak ikhlas mengerjakan sebenarnya, tapi daripada dia menerima sanksi jika tidak dikerjakan, makanya dikerjakan. Jadi dia di sini motivasinya mengerjakan tugas itu bukan untuk pintar, bukan untuk memperluas wawasannya, melainkan hanya untuk menghindari hukuman saja. Kurang lebih seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Oke, bagus. Boleh kita kasih tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, iya. Paparan dari Bapak Ongki untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman itu berarti dia hanya karena manusia. Hal-hal yang dikerjakan itu bukan karena keikhlasan, tapi supaya menghindari hukuman atau daripada dihukum kerjakan lakukan dari diri dia. Jadi itu kalau bisa jangan sampai tertanam pada siswa kita. Begitu ya Bapak Ongki. Dan kedua itu yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Motivasi perilaku manusia itu kan kadang ada memang ya kan Bu, yang melakukan itu hanya karena menghindari hukuman. Mungkin sering kita dapatkan dari siswa kita selama ini. Lalu ada juga dia dapat piala, dia termotivasi tapi bukan karena untuk kebangkitan diri dia, tapi hanya karena ada penghargaan atau imbalan. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan
masing-masing. Oke, next. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kasih sayang, ya. Kita membutuhkan kasih sayang, bukan hanya siswa, tetapi para cikgunya juga membutuhkan kasih sayang. Kasih sayang dari siapa ya Bapak Ibu guru yang hebat? Jika kita ditanya ibu, kebutuhan dasar manusia itu terutama ada kasih sayang. Kalau siswa mungkin kasih sayang dari gurunya kalau di sekolah. Kalau kita cikgunya kasih sayang dari siapa Bapak? Dari rekan sejawat, betul sekali. Adanya kasih sayang dari rekan sejawat, maka terciptalah kenyamanan dalam lingkungan kerja kita. Begitu ya Bapak Oki? Begitu kan Bapak Ibu hebat? Baik. Lalu adanya kesenangan, lalu ada kekuasaan atau power, ada juga bertahan hidup. Lalu yang terakhir ini ada kebebasan. Kebebasan itu bukan berarti bisa melakukan semena-mena. Kita memberikan kebebasan kepada siswa kita, boleh Bapak Ibu, dengan syarat kita tetap membimbingnya. Bebas dia berinovasi, bebas dia memberikan gagasan-gagasannya. Nah, jika gagasannya itu tidak baik, kita bisa menuntunnya, membimbingnya agar gagasan itu terbentuk menjadi gagasan-gagasan yang penuh inovatif, penuh dengan kebaikan gitu. Jadi tetap kita beri kebebasan kepada siswa kita, tetap kita berikan kebebasan kepada rekan sejawat kita, tetapi tetap dalam kesepakatan kelas yang memang itu di jalur kelas kita masing-masing gitu. Next. Baik, lanjut. Di sini ada posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru ini. Ya, yang pertama itu adalah penghukum. Ada penghukum, ada pemberasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Ibu berapa tahun aja? Daripada guru kita siapa yang paling lama? Ibu bapak guru di sini yang mengajar. Mungkin kan pengalaman mengajar itu beda-beda ya Bu, dari KTSP ya Bapak ya. Terus kurikulum apa lagi? KBK. Lagi K13 lagi gonta ganti kurikulum, tapi gurunya hebat ya kan. Terus K13 baru saat ini kita merdeka belajar. Nah, dari 5 ini Bu, dari 5 posisi ini, mana yang saat ini sering Ibu terapkan? Boleh di antara Bapak Ibu guru hebat angkat tangan dan memberikan pengalamannya. Tidak apa-apa Bu, di sini kan kita sharing, berbagi gitu kan Bu. Saya juga sebelum mengikuti CGP, saya sering di posisi ini Bu. Dulu, sebelum saya mengikuti CGP, saya sering di posisi ini. Setelah saya mengikuti CGP, saya beranjak kemari, membuat rasa bersalah, dan saya berusaha untuk menjadi teman. Saat ini saya berusaha masih menjadi pemantau. Saya belum sanggup untuk menjadi seperti ini. Mungkin di antara Bapak Ibu guru hebat ini sudah bisa menjadi manajer. Jadi bolehlah berbagi pengalamannya kepada kami ini yang masih senior-senior. Silakan Bapak guru hebat untuk memberikan pengalamannya. Mungkin Pak Dian boleh? Posisi apa yang selalu yang sering saya berikan adalah teman. Saya juga menganggap siswa itu juga sebagai teman. Cuma kita harus bisa bersikap kapan kita memperlakukan siswa itu sebagai teman kita ataupun sebagai layaknya seorang murid. Jadi kenapa saya jadi teman? Agar saya dengan berdekatnya dengan kita, jadi ketika siswa ada bermasalah, karena kita sudah menganggap dia sebagai teman, mereka sedikit banyak mau menceritakan problem-problem, bahkan ketika dia di rumah bersama orang tuanya, jadi dia sedikit banyaknya menceritakan tentang masalah dia, kemudian dia berperilaku yang problem di sekolah, itu kan pasti ada sebab faktor dan ibu. Jadi dengan kedekatan dengan teman, saya bisa mencari tahu apa masalahnya sebenarnya, dan banyak beberapa siswa terutama di Sanwata ini banyak masalah yang memang terkait di keluarga mereka itu. Jadi saya menjadi dengan teman itu.
Karena menerima WA mami saya di seninya sudah 2 minggu lebih di rumah sakit Tanjung Berawang, saya nggak tahu. Sekarang dialihkan di rumah sakit Haji di Pancing. Jadi sebaik baca WA, nggak tahu kemudian nyuruh apa saya dengarkan. Tapi saya coba, saya dari tahun 88 menjadi guru lawas katanya, tapi ketinggalan zaman. Tapi saya coba untuk menjawab 5 posisi kontrol guru. Saya jawab sebagai guru saja. Saya di sini mengambil sebagai manajer. Ya, kalau sebagai manajer itu kita tahu, manajer itu kalau di dalam sebuah perusahaan dialah semua ujung tombaknya. Walau apapun yang terjadi di bawah tetap dia. Kalau baik yang di bawah, baik yang di atas. Berarti baik. Kalau suatu perusahaan baik karyawannya, berarti yang dipuji kan manajernya, ya kan? Walaupun itu bukan manajer yang baik, begitu juga kita, ya kan? Saya mengambil di situ manajer kita sebagai guru. Anak itu adalah individu atau makhluk hidup yang harus kita didik dengan cara berbagai cara, baik dengan cara mungkin senyuman, cara mungkin dengan diprototi atau digimanain pun kita. Jadi kalau sebagai manajer itu yang kita terima, kita mungkin gimana ya, kalau dalam suatu perusahaan tadi baik di bawah, baik juga di atas gitulah. Begitu juga kita kalau dalam murid itu baik, berarti gurunya yang seharusnya yang kita puji, bukan orang tuanya. Ya, kadang salah. Kalau udah anak itu pinter, juara, yang dipuji orang tuanya. Anak siapa itu? Anaknya Pak Abdul. Tapi kalau udah berantem di sekolah atau di jalan, murid siapa itu? Muridnya Pak Heri katanya, ya kan? Nah, jadi kalau kita sebagai manajer kan seharusnya kita yang dipuji, ya kan? Tapi kita berusaha bagaimana supaya sebagai manajer tadi ada diterangkan sama Pak Ongki, saya pun nggak masuk kali, tapi berusaha untuk masuk, ya kan? Ada tadi dari diterangkan sama Pak Heri atau Pak Dian tadi ya? Oh Pak Heri ya, mengenai manajer tadi. Nah, itulah maksud saya, sama seperti dibilang Pak Oki dan Pak Heri tadi. Sebagai teman juga saya setuju. Kalau sebagai teman itu pun kita, ya kadang ada anak ini sebagai teman kita buat, kadang-kadang ada yang kurang kalau maaf kurang ajarnya juga. Mau dia pegang-pegang, kalau SMP ini berbahaya juga, ya kan? Nah, dia laki-laki, kita buat teman, mau juga dia pegang-pegang kita. Nah, tapi itu kan kita pakai batasan. Kita seorang guru mampu untuk apa-apanya, mencegahnya. Jadi itu saja yang mungkin saya sampaikan untuk masukannya. Kita coba untuk berbagai cara kita bisa sebagai guru untuk menuju guru yang hebat seperti yang sudah ada di sekolah kita masing-masing. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Ibu Kepala Sekolah memilih sebagai manajer. Menurut dari pengalaman mengajar beliau pada waktu ini manajer. Berarti manajer itu memfasilitasi segala kegiatan. Ya kan Bu? Mendampingi, pokoknya dari semua kegiatan itu manajer yang paling di atas. Jadi Bapak Ibu yang hebat, posisi pada guru yang seharusnya yaitu adalah manajer. Kita sebagai manajer, kita memfasilitasi siswa-siswi kita dalam kegiatan, dalam kenyamanan, dalam kegiatan apapun. Jadi alangkah baiknya kita terapkan dari sekarang. Yang tadi yang menjadi penghukum kita naikkan menjadi pembuat rasa bersalah. Pelan-pelan kita perbaiki pemikiran pola pikir kita yang selama ini. Kalau selama ini dengan cara menghukum kita bisa menerapkan disiplin di sekolah, yuk
Jadi pertama dulu kita naikkan derajatnya, kita naikkan pangkatnya menjadi pembawa rasa bersalah dulu. Kalau poin itu sudah berhasil kita terapkan kepada siswa, kita boleh beranjak sebagai teman. Kalau sudah sebagai teman, kan mereka menganggap kita ini adalah temannya, tidak ada canggung, tetap menghargai kita sebagai gurunya. Lalu sebagai pemantau, kita memantau, melihat perkembangan mereka, apa kegiatan-kegiatan yang mereka laksanakan, atau kegiatan apa yang mereka perbuat. Kita pantau, jika kegiatan itu tidak baik, kita bisa arahkan ke yang baik. Lalu posisi terbaik guru adalah ke manajer, memfasilitasi segala kegiatan-kegiatan peserta didik kita. Gitu ya Bapak Ibu guru. Jadi kesepakatan kita, hal yang terbaik yang dilakukan oleh guru sebagai apa Bapak Ibu guru hebat? Sebagai manajer. Bisa kita seperti itu ya Ibu, pelan-pelan kita perbarui. Baik Ibu, masuk kita kepada restitusi. Apa itu restitusi? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi mengenai masalah mereka. Jadi ini bisa juga kita terapkan kepada siswa-siswi kita atau kepada rekan sejawat kita yang paling utama ya kan Bapak Ibu. Next Bapak. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada keyakinan kelas. Sebelum kita masuk ke kelas, kita pastinya dulu bareng bersama rekan sejawat, yaitu keyakinan apa itu yang kita buat? Keyakinan kantor tuh. Kalau di kelas itu bersama siswa kita buat apa Bapak Oki? Keyakinan kelas ya Bapak Oki? Kalau siswa keyakinan kelas. Oke, lanjut. Baik, terima kasih Bu Hai. Untuk jika dia komponen terdiri dari guru dengan siswa, itu disebut dengan keyakinan kelas. Kalau dia komponen guru dengan rekan sejawat atau guru dengan guru, itu namanya keyakinan kantor. Gitu ya. Karena apa? Kantor adalah tempat beristirahat guru-guru. Begitu ya. Terima kasih Bu Hai. Oke, bagus. Nah, jika bersama rekan sejawat kita buat keyakinan kantor. Nah, jika bersama siswa kita buat keyakinan kelas. Nah, sebelum kita lanjutkan, untuk apa sih keyakinan kelas itu kita ciptakan atau kita ciptakan lebih awal gitu? Coba mungkin Bapak Ibu guru hebat ada yang bisa menjawab. Kenapa harus ada keyakinan kelas? Mahir Ibu. Iya, Pak Hemi silakan Bapak. Waktu dan tempat saya persilakan. Senyum itu senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih untuk Ibu Hera yang telah memberikan waktunya acara keadaannya Bu. Enggak, ini yang apa ini? Ya. Keyakinan kelas itu perlu diterapkan kepada anak-anak mengenai keyakinan kelas, yaitu untuk sebelum kita belajar, kita perlu melakukan yang namanya pengenalan diri, pengenalan kelas, pengenalan cara belajar, ruang untuk belajar kepada anak-anak. Jadi kalau menurut saya, keyakinan kelas itu perlu diterapkan memang sebelum kita melakukan proses belajar mengajar. Kita perlu adanya perkenalan terhadap guru kepada siswa, siswa kepada siswa yang lain, dan juga anak-anak juga perlu mengenal situasi di dalam ruang kelas tersebut. Entah itu bagaimana tempat duduknya, pasti Semangat, kita kasih semangat dulu. Ya, baik, semangat. ya. Pak, tepuk solid kata Pak Ogi. Tepuk solid. Bagaimana Pak? Solid. Oke, lanjut Pak.
Intinya aja Ibu ya, intinya apapun itu, anak-anak harus memiliki kenyamanan di dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Ya, jadi dia harus mengenal dulu terlebih dahulu situasi di mana gurunya, teman-temannya, dan juga apa yang ada fasilitas itu di dalam kelas sebagai mediasi belajarnya. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kata Bapak Ruhaili. Iya Pak. Oh, Bapak Suhaili memaparkan keyakinan tradisi. Suhaili. Tadi saya juga disuruh Ruhaila. Gak apa-apa ya Pak ya? Oke, keyakinan kelas itu memang wajib dan harus diterapkan agar terciptanya suasana kelas itu yang aman, nyaman. Nah, jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Tujuannya itu adalah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif hingga akan menghasilkan budaya positif. Kalau saya, keyakinan kelas itu yang pertama sekali bersama siswa saya yaitu membuat kelas nyaman. Jadi tidak ada pikir hanya berapa orang. Kasihan ya kan Bu, kalau 3 orang nanti 1 orang nggak dapat, Bu selalu nggak masuk. Jadi untuk membuat keyakinan kelas, yuk bersama-sama kita menjaga kebersihan kelas. Jadi hari ini dan selanjutnya kita sama-sama menjaga bagaimana kelas itu terlihat nyaman, indah, karena kelas itu adalah rumah kita, istana kita. Indahnya kelas kita, nyamannya kelas kita, maka proses belajar kita akan lebih nyaman. Jadi keyakinan kelas yang masih awal mulai saya terapkan kepada siswa. Jadi bisa kita terapkan kepada siswa keyakinan yang kecil dulu ya Bu, tentang kelas, kebersihan itu kan masih bisa dipahami oleh siswa. Oke. Nah, di sini ada segitiga restitusi, yaitu merupakan tahapan tindakan yang dilakukan dulu untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengaku secara sadar dan terlibat ketika melakukan. Contohnya itu Bu, kan sering juga anak-anak kita melakukan kesalahan gitu ya Bu. Ada yang datangnya terlambat. Mungkin di sini disiplin semua ya Bapak Ibu guru. Datangnya tepat waktu ya Bapak Heri. Mungkinnya datangnya tepat waktu. Pukul berapa di sini kalau masuk Pak? Pukul 8. Pukul 8 siswa udah masuk semua ya Pak ya? Oh berarti tidak ada hukuman ya kan? Tidak ada siswa-siswa yang melanggar ya Pak ya? Bagus, berarti disiplinnya sudah bagus ya kan Bapak Ibu. Mungkin ada juga siswa yang tidak mengerjakan tugas, ada siswa yang tidur saat jam pelajaran, gitu ya kan Bapak Ibu. Di situ kan ada hal-hal yang bisa kita terapkan kepada siswa untuk yang namanya menghindari hukuman, gitu ya kan Bapak Ibu. Saya juga ingin bertanya ini kepada Bapak Guru hebat. Di segitiga restitusi ini, kadang-kadang ada juga hal-hal yang dilakukan oleh siswa kita. Selama ini, sebelum kita mengenal yang namanya hukuman, teman, sebagai pemantau atau manajer, jika siswa kita melakukan kesalahan, hal apa yang kita lakukan Bu? Contohnya satu aja ya kan Bu, mungkin tidak mengerjakan tugas. Coba Ibu, saya ingin mendengar sedikit pengalamannya, apa yang Ibu ambil, apa yang Ibu terapkan ke siswa supaya anak tadi tidak mengulang kembali. Jika itu sudah terulang sekali, 2 kali, apa yang Ibu lakukan? Mungkin ada salah satu dari guru SD, Ibu Syarifah Tanjung atau Ibu Seli. Mungkin dari Ibu Agama ya. Biasa Ibu Agama ini identik dengan lemah lembutnya, ya kan? Oke, boleh Ibu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Puspitasari Baru Sendiri. Saya bekerja di SD Negeri 058115 Kuala Sawit. Nah, saya sering ketemu dengan siswa yang saya kasih PR, tetapi dia tidak mau mengerjakan. Ketika kami buat kesepakatan di kelas, kami bilang kalau tidak mengerjakan PR ada hukumannya.
Nah, hukumannya itu mengutip sampah keliling. Begitupun setelah sudah diterapkan, tetapi dia tetap tidak mengerjakan PR tersebut. Saya juga sudah pernah menulis di buku anak tersebut untuk mengingatkan kepada orang tuanya. Saya buat, Bapak Ibu tolong dibantu anaknya untuk mengerjakan PR di rumah. Nah, saya bilang kepada anak tersebut, nah nanti sampai rumah kasihkan buku ini kepada orang tua kamu. Lalu setelah dikasihnya, besoknya saya tanya, apa tanggapan orang tuanya? Dan orang tuanya membalas di buku tersebut. Dia bilang katanya di rumah anak saya tidak pernah bilang kalau ada PR. Itulah Bu yang harus saya dapatkan. Jadi Ibu Cindy, solusinya untuk saat ini anak tadi masih tidak mengerjakan tugas seperti itu sampai saat ini, meskipun ditulis di buku. Mungkin dari para cikgu hebat ini bisa ngasih solusi, bisa memberikan solusi supaya nanti setelah sampai di sini esok akan dibawa atau diterapkan ke siswa Ibu Cindy. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan solusinya agar anak tersebut tidak mengulang kembali dan orang tua yang tahu bahwasanya anak tersebut memang ada tugas. Baik, terima kasih Bu Ai. Untuk Ibu Cindy mohon diulang pertanyaan Ibu, bagaimana Bu? Iya. Kami sebelumnya sudah membuat kesepakatan kalau misalnya dia tidak mengerjakan PR, ada hukumannya untuk mengutip sampah keliling. Tetapi setelah kesepakatan itu kami terapkan, dia tetap tidak mengerjakan PR. Jadi saya berinisiatif, memang saya tidak memanggil orang tuanya, tetapi saya menulis di buku, ya saya bilang, Bapak Ibu tolong dibantu anaknya untuk mengerjakan PR di rumah. Karena sama orang tuanya, kalau orang tuanya bilang bahwa misalnya anaknya itu nggak pernah bilang kepada orang tuanya kalau selalu mengerjakan PR. Oke, Bu Dina dulu ya. Ya. Ini ternyata Bu Dina diam-diam sangat antusias mengikuti. Kita kasih kurs dulu ya untuk Bu Dina ya. Nanti kasus ini sering kita jumpai ya Bapak Ibu hebat. Dan disinilah kita menunjukkan solusi-solusinya. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf untuk Auki, tadi kan udah mau juga Auki ya. Kayaknya ini sering terjadi sama saya dari gitu. Ini kebetulan saya ini seperti ini. Jadi maaf ya Pak Auki, nanti kalau rasanya kurang pas bisa ditambah. Karena Auki ini kan guru penggerak, dia pasti lebih paham sebenarnya. Cuma ini kelihatan di lapangan. Oke, tadi pertanyaan Ibu Agama tadi, siswa diberi PR tapi tidak dikerjakan, kemudian beri hukumannya itu mengutuk sampah. Memang kita kan katanya beri hukuman itu nggak boleh hukuman fisik, kita kasih hukuman yang bermanfaat untuk kita dan menjadi jerah sama dia. Tapi ternyata nggak juga. Terakhir, yang kedua, kata Ibu ini dibuat di bukunya. Bapak Ibu tolong bantu anaknya mengerjakan PR. Nah, memang kalau kita pikir siswa sekarang ini beda sama siswa yang dulu. Kalau dulu masa-masa kami barangkali guru nengok gini itu kami takut, berarti kami salah. Kalau sekarang mau bongok guru kita tetap seperti itu, jangan itu masih terus saja. Nah jadi kemarin Bu saya seperti itu juga malas mengerjakan PR. Ini khususnya di 91 Auki. Saya kebetulan masuk bahasa Indonesia, tugasnya tak dikumpul, belum siap Bu, nggak salah ya, begitu pula. Bukan ada rasa takutnya, rasa menyesalnya tidak. Entah karena saya nggak pandai lagi, saya kurang tahu. Tapi dia pula lah yang seperti itu. Jadi kalau dari 31 orang, 2 yang ngerjakan PR, banyak yang ngerjakan, berarti dia yang salah kan gitu, bukan kita lah. Buktinya ada juga yang ngerjakan, tapi kok 31 siswa semua tidak mengerjakan PR, itu berarti kita tidak bisa menyampaikannya. Nah jadi kemarin saya minta nomor orang tuanya, karena pembelajaran di sekolah ini tidak akan jalan tanpa ada kerjasama kita dengan orang tuanya. Ibu buat bacaan seperti itu, dia bilang
Bu, dia nggak pernah bilang ada PR. Entah itu juga menutupi kesalahannya atau memang begitu kenyataannya. Kita nggak boleh setuju, mungkin begitulah. Nah, jadi kita minta sama orang tua yang melalui si anak tadi, kita hubungi orang tuanya. Maaf Bapak dan Ibu, ini kebetulan SD ya Bu. Nah, jadi mungkin kalau kelas 3 bukan. Nah, itu kan mungkin masih sukanya main, sukanya ya mungkin dia malas mengerjakannya. Bisa aja dibilang nggak ada. Jadi kita minta nomor orang tuanya, kita hubungi orang tuanya. Memang capek lah sedikit kita kan gitu. Aturan nggak perlu kita keluar bisa harus nelpon. Tapi sekarang kan gampang Bapak dan Ibu, pakai pun bisa. Nah, jadi bisa kita hubungi beliau. Mungkin kita sampaikan kepada orang tuanya. Mohon maaf Bapak dan Ibu, hari ini anak kita punya tugas, tolong dibantu. Jadi dengan demikian mungkin orang tuanya tidak bisa lagi ngelak, kita yang bilang gak usah dia. Tapi kalau siswanya nggak dibilang ya Bu sama saya, Bu, saya nggak tahu. Kalau dibilang saya bilang lagi ya Bu, kita nggak tahu. Tapi kalau udah kita hubungi dia, maaf Bapak dan Ibu, ini kami ada tugas sekian, mau dibantu ya Bapak dan Ibu, udah. Nah besoknya kita lihat. Mudah-mudahan itu kan solusinya ya Bapak dan Ibu. Kalaupun ada lagi solusi lain, tidak menutup kemungkinan ini tidak dilaksanakan itu tidaknya masalah kan gitu. Tapi setidaknya itu solusi. Kalau ada solusi yang lain, ya it's okay. Lebih banyak solusi lebih bagusnya. Mungkin demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu, jawaban yang sangat bagus dan terinspirasi. Mungkin seperti itu ya kan Bu sini bisa meminta nomor handphone orang tuanya gitu kan. Jadi setiap ada kegiatan sekolah kita bisa berhubungan langsung dengan orang tuanya. Intinya itu kita harus memahami karakter siswa kita. Kurangnya komunikasi siswa kita kepada orang tua sehingga orang tua kita itu tidak tahu apa kegiatan di sekolah. Karena ada siswa yang begitu pulang dia cerita ke orang tuanya, Ma, ya tadi di sekolah seperti ini, seperti ada anak yang memang ditanya dia juga tidak mau cerita gitu. Jadi intinya itu kita harus memahami karakter siswa-siswi kita, karena karakter anak kita itu berbeda-beda ya kan Bu, dan tidak bisa kita sama ratakan. Jadi kita harus tetap berpihak kepada peserta didik kita. Kalau menurut Pak Haji bagaimana? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Hai. Ya, menanggapi pertanyaan Ibu Cindy tadi ya, misalnya, di mana ada kasus seorang siswa tidak mengerjakan tugas, namun sudah kita kasih dia berupa sanksi hukuman, namun tetap saja seperti itu. Nah, dari modul guru penggerak yang saya pahami, ada nanti namanya adalah sinergi dua visi, di mana di situ dikumpulkan adalah antara orang tua dengan guru yang bersangkutan. Jadi di sini kan mungkin Bu Cindy belum melanjutkan untuk tidak lanjut ke jenjang berikutnya, belum manggil orang tua salah satunya ya. Karena ibaratnya komunikasinya hanya melalui buku tadi ya, seperti itu Bu. Yang artinya tidak interaksi secara langsung. Jadi nanti dalam guru penggerak itu ada namanya sinergi dua visi, di mana di situ guru berkolaborasi dengan orang tua untuk memperhatikan cara belajar anak tadi, begitu dia. Tapi kalau memang juga tidak bisa, sini kan bisa kita kolaborasi antar guru. Ada guru mapel, guru BK, guru ini, kita kolaborasi sama-sama untuk menyelesaikan kasus ini. Karena begini dia Bapak Ibu ya, umumnya kadang kita kan gimana ya, memang bawaan dari diri. Nanti kalau saya melapor sama ini, kamu dendamkan saya nggak becus mengajar. Pasti ada kan dalam hati kita seperti itu kan. Namun Bapak Ibu di sini kita yang namanya satu siswa itu bukan tanggung jawab satu guru saja. Inilah dia namanya kolaboratif. Makanya di sini kita lebih kita tanamkan sharing. Bagaimana mungkin kan, misalkan saya sharing mengenai siswa saya seperti Tommy tadi, saya sharing sama Ibu Tuti mungkin cara pandang seperti ini. Kalau bagus kita ambil, kita lakukan. Kemudian sama Bu Resma sharing seperti ini, sharing mungkin sama Bu Rina seperti ini, sama Bu Kadri seperti ini gitu dia. Mungkin cara pandangnya beda-beda. Namun mana yang paling itu bisa kita jalankan, silakan kita laksanakan. Namun kalau mentoknya tidak bisa juga solusi, mungkin kita sinergi dua visi lah, kolaborasi antara orang tua dengan guru yang bersangkutan. Terima kasih Bu.
Baik, semua jawaban itu luar biasa ya Ibu Bapak Guru hebat. Berkolaborasi, bervariasi jawabannya dari pengalaman beliau, dari pengalaman Bapak Ongki, Ibu Dina. Kita bisa ambil pada saat kita terbentur dalam kejadian sama. Oh iya, kemarin ada paparan dari Ibu Dina. Mungkin belum ada komunikasi antara orang tua ya Ibu. Kita ambil, kita minta nomor HP dari orang tuanya, langsung kita komunikasi. Lelah sedikit tidak apa ya kan Bapak Ibu Guru hebat demi anak-anak kita gitu. Jadi kita bisa komunikasi dengan orang tua siswa, memberitahukan kegiatan-kegiatan di sekolah, perkembangan siswanya, anaknya. Mudah-mudahan dengan begitu orang tua yang tergerak bahwasanya gurunya sayang dengan anaknya. Mengapa saya tidak? Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu terjalinlah ya kan komunikasi yang baik antara guru, orang tua dan siswa. Begitulah ya kan Ibu sini, seperti juga yang dipaparkan oleh Bapak Ongki tadi. Perlunya kolaborasi, perlunya sharing, terus nantinya kita ambil mana yang baik, itulah yang kita terapkan gitu. Kita bisa coba di siswa kita karena karakter siswa kita itu berbeda-beda. Oke, jadi itu tentang segitiga restitusi, yaitu mengambil secara sadar dan terbuat ketika melakukan suatu kesalahan gitu ya Bapak Ibu Guru. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi itu yang pertama itu adalah validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, melestarikan identitas. Ya Bu ya, ada 3 ya. Nah, kita tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Contohnya kita dulu sebagai guru, pastinya ada hal-hal yang pernah kita lakukan di saat proses mengajar atau di saat tanggung jawab kita gitu ya kan Bapak Ibu Guru. Mengapa itu kita bisa lakukan gitu ya kan Bapak Ibu Guru? Selalu kita pertanyakan. Terus dengan adanya keyakinan kelas, keyakinan yang telah disepakati di kelas. Sedikitnya kalau kita seorang guru pastinya kita akan tersadar. Kita sudah punya keyakinan kelas, kita sudah punya kesepakatan kantor, keyakinan kantor. Maka jika itu kita langgar, pasti ada yang tersakiti, pasti tidak akan berjalan dengan baik kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah tersebut. Nah, jika kita akan sejawat atau gurunya saja kita belum bisa menerapkan segitiga restitusi, bagaimana kita ingin menerapkan kepada siswa kita? Jadi yang paling penting dan paling utama itu adalah pada diri kita dulu, ya kan Bapak Ibu Guru? Jadi kita terapkan dulu pada diri kita tentang segitiga restitusi ini, tentang validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan itu harus kita terapkan dulu. Setelah kita terapkan pada diri kita, barulah kita bisa menerapkannya kepada peserta didik kita agar prosesnya berjalan dengan baik. Ya, jadi dari diskriminasi budaya positif tadi, menurut Bapak Ibu Guru hebat, maaf ya Bu, belum sempurna. Sebentar lagi ya Bu, udah sini ya Bu. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Di sini ada motivasi, ya kan Ibu? Ada identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas sukses ya Bu ya. Berarti di sini ada kontrol dari luar, ya kan? Baru ada kontrol diri, ya kan Bu? Nah, sebagai penghukum, contohnya guru ketua sebagai penghukum. Di sini menghardik, menunjuk atau menyakiti. Contohnya gini, kamu kenapa terlambat? Kita kan menunjuk, kadang tanpa kita sadar ya kan Bapak Guru hebat. Sebagai guru, kita lupa gitu bahwasanya mereka juga ingin dihargai meskipun mereka adalah siswa kita. Jadi jangan karena kita seorang guru atau kita lebih tinggi posisi kita daripada yang kita tegur tadi, kita bisa semena-mena. Jadi kita bisa menganggapnya sebagai teman atau
tahu dia bilang, Bu, tadi malam mati lampu, jadi nggak bisa mengerjakan. Nah, kan siang bisa dikerjakan. Kalau sudah malam mati lampu, siang kita kerjakan. Jangan lagi dikerjakan di malam hari. Jadi tugas kamu tidak lagi terbengkalai. Seandainya bisa terulang lagi, kita bisa mengulangi kalimat seperti itu. Insya Allah itu akan tertanam dalam diri dia, dari masa besar itu akan tertanam dalam hati dia gitu ya kan Bapak Ibu guru. Lalu di sini ada mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Dari teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya ada kegiatan dia mengimbaskan, oh maaf nggak bisa dikerjakan karena ada kegiatan ini. Itu sama dengan mengimbaskan ya kan Bapak Ibu guru. Lalu memantau, menghitung dan mengukur, hanya memantau aja. Kegiatan-kegiatan siswa itu hanya bisa kita pantau dan kita beri dukungannya, gitu kan Bapak dan Ibu. Lalu kalau kita sebagai manajer itu bisa mengajukan pertanyaan atau memfasilitasi aja, memfasilitasi siswa. Jadi bisa kita fasilitasi siswa itu dalam proses pembelajaran supaya mereka tumbuh inovasi-inovasi yang cemerlang. Jadi seperti itu. Baik Bapak. Baik, telah menyampaikan mengenai diseminasi budaya positif. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab dari pemahaman dan penyampaian materi disampaikan oleh Bu Hai. Dipersilakan kepada Bapak Ibu guru hebat yang ingin menyampaikan saran, pertanyaan ataupun kritik, dipersilakan. Oke, dipersilakan kepada Ibu Desma. Ini guru sesepuh yang luar biasa. Ini saya bertanya mengenai motivasi tadi Bu. Ada saya lihat jadi lupa ingin menjelaskannya. Begitu saya menyata langsung diganti lagi. Jadi saya ingin apa maksudnya? Motivasi. Ya, saya ingin bertanya mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ada saja. Nah, ini saja Bu, saya belum paham itu pengertiannya. Kalau bisa sekaligus contoh kasusnya. Terima kasih. Untuk Bu Desma. Wah, tidak ada semangat lagi ya Bu. Ya. Selanjutnya dipersilakan kepada mungkin dari Ibu Wakil, Ibu Kepala Sekolah boleh memberikan pertanyaan, kritik. Atau kita apa dulu, briefing dulu biar semangat ini. Oke, briefing dulu ya, Ibu-ibu ya. Boleh di-pressure? Yang tepuk tangan ke atas, di atas. Nanti uring aja ya Bapak Ibu. Uring aja ya. Oh nanti ibunya dapat Facebook. Udah siang jam 1 dapat disedot. Nanti uring aja ya Bapak Ibu. Semangatnya itu luar biasa loh. Kalau kita lihat dari faktor usia ini kita kalah kayaknya. Semangat itu wow gitu ya kan Bu? Iya. Nah pertanyaan itu tadi motivasi intrinsik itu apa gitu ya kan Bapak Ibu? Contohnya itu apa? Nah motivasi intrinsik itu adalah motivasi dari luar siswa itu tersebut. Contohnya gini Bu, dia termotivasi karena temannya. Satu contoh, temannya mendapat ranking atau mendapat nilai baik di raportnya, mendapat juara 1, mendapat piagam. Dia terus termotivasi Bu gitu. Oh dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Nah itu salah satu contoh motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi itu yang datangnya dari luar diri anak tersebut. Dia mencontoh dari orang lain, tetapi yang dicontoh itu yang baik, lalu ditanamkan kepada dirinya gitu. Mungkin Bapak Mungkin bisa menambahkan yang lebih luas gitu ya kan Bu, kan lebih berkolaborasi. Boleh nggak Ibu? Boleh, silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Hai. Ya, menanggapi pesan yang disampaikan Bu Desma,
Jadi kan motivasi perilaku manusia itu ada dua, ada dari luar dan ada dari dalam. Intrinsik berarti dari dalam dari dalam diri sendiri. Itu apa itu contohnya kesadaran kita gitu. Nilai saya kok segini ya, apa yang salah pada saya? Itulah dia Bu, berarti motivasi internal kita, intrinsik. Kalau dia ekstrinsik berarti X, berarti dari luar diri kita. Contohnya apa? Dari lingkungan bisa, dari teman bisa, dari nasihat orang tua bisa. Contohnya kayak gini. Nah, kenapa nilai segini? Udah tak usah mau kuliah. Sini aja kerja kayak sama mama. Seperti kita tinggal di kebun ini kan, itu jadi terkumpul sama kita. Aduh, ternyata saya salah gitu ya. Atau misalkan kayak seperti saya buat video, ketika saya lihat channel YouTube kawan-kawan yang bagus, saya termotivasi, mereka kok bisa ya? Kenapa saya nggak bisa? Ah, ini dia buat dari luar juga. Orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Gitu deh. Jadi dia kalau in dari dalam diri sendiri, X dia berarti dari luar diri kita. Terima kasih Bu Despa. Iya, luar biasa Pak Oki ya Bu, luar biasa juga untuk yang lain. Boleh nanya